Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah memberikan berbagai nikmat zahir maupun nikmat batin, sehingga kita dapat masih hidup untuk menjalani kehidupan ini dengan tenang, dengan sabar, dengan syukur kepada Allah Subhanahu. Salah satu pengalaman yang paling mengesankan ketika kita mencari jati diri. Mencari jati diri bukan kita pergi ke gunung, saudara. Mencari jati diri bukan kita pergi ke hutan. Tapi mencari jati diri untuk membukakan siapa hakikatnya diri kita, itu hanya bertemu dengan mursyid. Bertemu dengan syekh mursyid, walia mursyid, itu satu kenikmatan yang sangat besar, saudara. Maka alhamdulillah, pribadi Ustaz Jaka Thorik ketika ketemu Syekh Abdurrahman, awal mula pertemuan tentu mendapat talkinan dari Badal Talkin Muallim Gusnadi. Setelah melakukan perjalanan ziarah pertama, pribadi Ustaz Jaka Thorik melakukan ziarah ke Kahuripan. Itu sumur 9 pok tua, namanya Syekh Abdurrahman, Banten, Cirebon. Dari situ ketemu Kuncen Haji Rashid, diperintahkan untuk pergi ke Syekh Kuro, Karawang. Alhamdulillah, perintah beliau, pribadi Ustaz Jaka Thorik jalankan dari Syekh Kuro, kemudian menuju guru hikmah ketika itu Ustaz Fuad, yaitu ke Parung Panjang, terus ke Seasnawi Caringin, 3 hari 3 malam, sampai ke Syekh Mansur Cikaduen, sampai ke Hasanuddin Banten, Syekh Yusuf, sampailah di Parung Sapi, seorang wali Mbah Muhyiddin Parung Sapi. Dari situ Ustaz Jaka Thorik setelah ziarah ke Parung Sapi dengan membawa PD-nya kitab hikam. Yang dijarah itu kitab hikam. Setelah ziarah, akhirnya bertemu seorang murid Syekh Abdurrahman senior, yaitu Barnis, Muallim Barnis. Awalnya pribadi Ustaz Jaka Thorik dulu pengen ditalkin tuh langsung sama guru, ya sama abah guru. Ternyata nggak mampu, nggak bisa. Akhirnya ziarah lagi lah ke Parung Sapi. Dari Parung Sapi ziarah kedua, di situ mimpi diserang paku yang tajam, tapi diri pribadi saya itu ada di air yang jernih. Berbagai macam serangan paku-paku besar itu menyerang diri saya. Alhamdulillah selamat. Dari situlah mulai talqin bait zikir di rumah Muallim Prakoso, ya, pendamping abang. Itu tanggal 31 Juni.
2012. Alhamdulillah Ustaz Jaka Torik pribadi saya bertemu dengan ilmu Abah Guru. Ya, berkenalan dengan ilmu Abah Guru itu melalui gerbang talqin Mu'alim Gusnadi Badal Talqin ketika itu. Ternyata mencari jati diri, mencari hakikat diri itu lelah dengan ziarah. Karena pribadi memang berasal dari pesantren Darul Rahman, ngaji ke Syepi Azami, kuliah S1, S2, S1 Jamiah Thohir, S2-nya di Asafiyah. Ternyata ilmu itu tidak memuaskan. Ada mencari guru. Setelah guru hikmah Ustadz Fuad Parung Panjang itu meninggal, di situ pribadi Ustadz Jaka Torik mencari guru hikmah. Pengen pencari guru ada ke asal awalnya itu di Poktua, ya, Syekh Abdurrahman Banten Cirebon. Itu sekarang dekat rumah Habib Bahar di daerah Poktua, Kahuripan. 12 tahun sekarang Ustaz Jaka Torik pribadi ikut Abah Guru Ayam. Alhamdulillah. Ditekuni, diistiqomahi. Ternyata ilmu Abah ini memang harus ditekuni dan diistiqomahkan. Ini motivasi buat suruh ikhwan, akhwat, murid-murid Abah tekun dan istiqomah. Akhirnya perjalanan Ustaz Jaka Torik 2013 itu khotam. Alhamdulillah. Setelah khotam, ya, dengan Abah Guru, dan kami pernah dipoto dengan Abah, foto yang ini. Ini 2013 yang moto Apis. Ini 2013 sama Abah foto berdua. Insya Allah luar biasa nih foto kenang-kenangan Abah Guru. Dari situ banyak yang berkesinggungan dengan yang bawa saya, yang menunjukkan ilmu Abah. Siapa? Barnis. Saya berkesinggungan, berselisih, karena kami belum paham ajaran Abah Guru, belum memahami. Ya, karena pribadi itu syariat tulen, karena dari pesantren. Ya, dulu di Darul Rahman belajar Bulughul Maram, Jalalain, Kiafatul Ahyar, Bidah Mustahid, Alfiyah, Mriti, Jurmiyah. Ya. Itu yang membawa terjadi pertengkaran, perselisihan pendapat dengan Barnis. Akhirnya pribadi kabur dari Mu'alim Parakoso dan Barnis. Akhirnya bertemulah Badal Abah, Badal Talqin Abah itu Mu'alim Gusnadi. Dari Mu'alim Gusnadi lah pribadi Ustaz Jaka Torik dibawa oleh Mu'alim Gusnadi, yaitu diajak kuliah tarbiyah, dikasih sorban putih oleh beliau. Memang disitulah perjalanan rohani. Akhirnya khotam 2013 bertemu Abah Guru. Ketika ketemu Abah Guru Syekh Abdurrahman, ya, apa yang unek-unek pribadi Ustaz Jaka Torik tentang kata-kata senior sering mengatakan Arofik Sumatorik. Arofik Sumatorik. Arofik Sumatorik itu tunggu karunia Allah baru berjalan. Banyak yang dipahami oleh para senior, sebagian senior yang oknumnya, bahwa sholat kita nggak sholat pun katanya ditanggung jawab oleh Abah Guru. Nah dari situ Ustaz Jaka Torik penasaran, langsung tanya sama Abah Guru, "Bah, benar kalau murid Abah itu kalau ninggalin sholat Abah yang tanggung jawab?" Oh, kata Abah, tidak. Orang yang meninggalkan sholat itu ke laut.
Nah, jawaban Abah ini memberikan keyakinan saya, oh ternyata di Abah itu sholat. Jadi kalau ada senior atau orang-orang lama nggak sholat, ya urusan pribadi sih. Dari situ istiqomah, mengikuti kuliah tarbiyah, alhamdulillah sampai sekarang 12 tahun perjalanan tarbiyah. Berbagai macam pengalaman-pengalaman ibadah ya. Ketika sudah khotam, tahajudnya 12, satsirallah, sholat walidain, dan sholat tasbih lainnya. Ternyata benar bahwa zikir yang di Abah ini, yang dijajakan oleh Abah Guru Syekh Abdurrahman, memiliki ketenangan. Akhirnya sekarang pribadi Ustaz Jaka Torik umur 46, kelahiran 79. Memang ajaran Abah ini harus istiqomah dzikir, jahar 165, zikir khofinya dari 7 latifah sampai muraqabah damai akrabah, itu dijalani aja. Akhirnya diri pribadi Ustaz Jaka kuat. Inilah perjalanan yang benar yang Abah Guru kasih. Akhirnya Abah membukakanlah suatu ilmu, di mana ilmu itu tidak dapat di bangku sekolah, tidak dapat di pondok pesantren saudara, tidak dapat di bangku kuliahan. Tapi ilmu itu yang langsung transfer oleh guru mursyid, yang Abah bilang, ilmu yang manfaat itu manqol ulama, dari hati guru ke murid. Maka terbentuklah Ustaz Jaka Torik 165 untuk menyiarkan ajaran Abah. Di mana akidah-akidah yang Abah ajarkan di kuliah tarbiyah itu memang harus disampaikan kepada seluruh murid Abah. Abah bilang seperti itu. Jangan ada yang diumpetin. Makanya orang yang ngaji bulanan ya, datang ke Bogor nih nanti, atau ntar malam yang ada atakohan atau pagi, itu kita datang haji ke Abah itu termasuk apa? Kubur dosa, saudara. Karena kedudukannya sama, kita ziarah kepada Rasulullah ketika kita manakiban. Ketika kita datang mendapat panggilan dari Abah Guru pun sama, saudara. Sama dengan kita ziarah ke Rasulullah. Man zara qabri wajabat syafaati, kata Rasulullah, barang siapa yang berziarah kepadaku maka dia akan mendapatkan syafaat. Ketika Abah menjelaskan hadis ini bahwa yang dimaksud ziarah qabri itu bukan kuburan, makom, di mana Abah memiliki makom, yaitu kemursidan, makomnya universal, kerasulan. Jadi murid-murid Syekh Abdurrahman yang ngaji bulanan, manakiban, suatu keutamaannya gugur dosa kita. Semua keluarga kita yang sudah meninggal, orang tua kita, kakak kita, saudara kita, ponakan kita, paman kita, itu mendapat cucuran rahmat, kata Abah. Keutamaan ngaji bulanan. Yang mingguannya itu adalah salah satu khotaman hawajikan, karena murid Abah khalifatuh fid dunya, mendapat mandat. Itu adalah bonus dari Syekh Mursyid Abah Guru Syekh Abdurrahman, diberikanlah khotaman sebagai bonus untuk mengorog dunia, untuk kalau ibarat mangga diorog dunia. Kewajibannya yaitu harian zikir jahar 165, zikir khafi di 7 latifah, muraqabah 3. Ya, tambah belajar dengan ilmu Nabi Khidir. Itu aja dilakukan. Bonusnya adalah di khotaman hawajikan, saudara. Itu bonus buat keduniaan. Masya Allah, luar biasa. Sangat indah sekali. Kemudian pemahaman ajaran Abah Guru tentang kebutuhan hajat.
hajat yang kita miliki, kebutuhan dunia, khususnya permasalahan apapun, itu harus kembalikan kepada guru. Syekh mursyid kita siapa? Syekh Abdurrahman. Itu ajaran apa loh? Ketika kita butuh keduniaan, karena kita patuh zikir jaharnya 165, patuh zikir khofinya di 7 latifah, muraqabah adiyah ma'akarobiyah, maka patutlah seorang murid untuk mengadukan permasalahan kepada gurunya. Apa itu? Bah, saya butuh ini, bah. Itu artinya minta kepada abah guru. Kenapa saya katakan kita belum bisa sampai ke Allah? Dulu sebelum ilmu abah benar, kita selalu bilang Allah. Orang-orang syariat itu. Tapi ketika jadi murid abah, kau sulah hadap, saudara. Karena kita sudah terpati, innal ladzina yubayunaka innama yubayuna Allah. Sungguhnya orang-orang yang baiat kepada mursyid masa kini, hakikatnya dia sudah berbaiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Dulu kepada Rasulullah, Nabi Muhammad berbaiat, sekarang ke mursyid masa kini. Maka dari situlah dasar dalilnya. Ini buat murid-murid abah yang mereka nantang mulu. Minta aja ke guru. Minta hajat apapun. Allahu somad ya Syekh Abdurrahman. Itu dalilnya. Surah Al-Fatih ayat 10. Kenapa? Kok kita mintanya ke guru? Iya, wasilah murid ilallah. Asya al-arif al-wasil. Seorang guru mursyid itu asya al-arif yang sudah marifat, Allah yang usul. Wasilah murid untuk sampai ke bawah babula dia dulu, bahkan pintunya. Seorang murid untuk bisa nyampe kepada Allah. Kemudian apa yang salah? Apa yang salah? Ajaran abah seperti itu. Ya kalau Anda bisa sampai ke Allah, ya silakan. Atau ke Rasul, ya silakan. Kalau Anda sudah makom kerasulan, sudah marifat Allah marifat, silakan. Kami pribadi saja hanya marifat guru, ilmu guru, amal guru, marifat guru, adab guru. Yang salah yang mana? Bahkan murid abah itu nggak ditaruh di alam barja, tapi alam kemursidan, saudara. Kemudian nggak boleh kita belajar keluar setelah belajar abah. Mana alasannya? Kita ini sudah ditanam kalimat la ilaha illallah. Bukan diajarin lisan, ditanam kalimat la ilaha illallah. Ditanam ismu zat di 7 latifah. Itu yang harus pelajari. Ketika Anda belajar hanya sebatas baca kitab-kitab atau tafsir fikih, itu hanya otak benak. Otak benak kita pun dikasih oleh abah guru, yaitu apa? Pahaman nabiin wa hibdul mursalin. Allahumma ja'al bi qalbi nuran. Makanya saya katakan apa? Ketika sudah di abah, udah nggak usah belajar keluar lagi. Di situ kita sudah satu paket, dikasih ilmu laduni, saudara. Di ilham, alham yulhi ilham. Tapi murid abah ngebantah. Ya, biasa pembantahan itu. Saya diangkat oleh abah, dimandat untuk jadi mubalik torekoh. Itu menyampaikan ajaran guru. Siapapun mereka yang nentang dengan mandat abah kepada pribadi Ustaz Jaka Tarik, ya harus berhadapan dengan abah guru. Makanya saya bilang taubat. Yang selalu protes dengan khususnya badal kalau pribadi saya. Taubat. Karena saya perintah untuk menyampaikan ajaran ini kepada mereka yang punya predikat murid-murid Syekh Abdurrahman. Hukumnya fardu ain loh, ngaji bulanan. Kenapa ditentang? Hukumnya fardu ain loh, khotaman mingguan tuh. Hukumnya fardu ain tuh, zikir harian. Kenapa harus ditentang? Ketika Anda menentang mubalik torekoh, abah guru Syekh Abdurrahman berarti menentang guru. Anda pengen diaku murid Syekh Abdurrahman, tapi Anda benci dengan ajarannya. Ajaran-ajaran abah itu dititipkan ke badal kaul loh. Tombaknya ajaran abah itu badal kaul. Ya, wujud jasadnya ini. Wahyudin. Wahyu. Mubalik apa?
Itu ilmu Abah diturunkan. Tombaknya di Bogor, Miftahus Sudur, dan semua cabang-cabang. Itu ilmunya ada di Badal Kaul. Khususnya pribadi. Saya bukan ngaku, itu Abah yang mengatakan. Kenapa Badal Kaul mau balik seperti saya selalu ditolak oleh majlis-majlis? Apa karena kerek? Gak kuat bayar? Anda membayar ilmu Abah itu gak setimpal, saudara. Tapi ketika Anda merendahkan Mubalik Syekh Abdul Rahman yang sudah diberikan ilmunya, kemudian Anda buang seperti itu, itulah su'ul adab. Kalah dengan adabnya orang-orang syariat kepada ulama. Kelemahan murid-murid Syekh Abdul Rahman itu tidak ada adab kepada guru. Guru hakiki itu Syekh Abdul Rahman, guru majazahnya Badal. Badal Kaul yang menyampaikan ajaran lu nggak adab, sul adab. Ketika mereka tidak sepaham dengan apa yang disampaikan Mubalik Abah, kemudian Anda lepaskan begitu, buang begitu seperti sampah. Sama otak Anda adalah otak Yahudi. Karena orang Yahudi pun seperti itu. Ketika Quran tidak sesuai dengan paham dia buang Quran dia melihat. Tapi yang sesuai dia terima. Itulah kesu'ul adaban banyak murid-murid Abah. Dijelasin, mereka nentang. Badal tidak dihormati, bukan pengen dihormati. Su'ul adab. Su'ul adab. Anda akan terhijab. Sekalipun Anda rajin apapun. Karena Badal Kaul Mubalik Abah itu bagian dari Syekh Abdul Rahman, perangkat Syekh Abdul Rahman, perangkat mursyid. Mursyid murad. Mursyid murad. Ini murid salah satunya pribadi murad. Apa Anda pengen dibongbongin toreko? Kenapa saya gamblang ngomong ajaran Abah? Kan Abah ngasih. Toreko itu jangan ditutup-tutupin lagi. Itu perintah dari Abah. Makanya yang protes-protes, tobat. Engkau tobat udah. Ilmunya ada di Badal Kaul. Ilmu Syekh Abdul Rahman sekali lagi ada di Badal Kaul Abah Guru. Di Mubalik Toreko Abah Guru. Siapapun kau yang menentang dengan akalmu, egomu, merasa kau senior, kau akan stagnan dalam pemahaman Toreko. Karena dalam kuliah tarbiyah mu'alim tak begitu. Kalau yang bukan dipercaya sama Abah, dimandat sama Abah, jangan berani-berani ngajar. Ya hati-hati. Saya lihat ikhwan-ikhwan Toreko itu su'ul adab banyak kan. Kepada guru su'ul adab dia. Main buang kayak sampah. Kayak belambir dipakai lagi butuhnya, setelah itu udah. Nah, itu perbaiki. Saya hanya penyampai mau balik. Jadi kalau Anda mulai protes, silakan protes. Protes ke Basaria saya pribadi, kau boleh protes. Tapi kau berurusan ruhani dengan Syekh Mursyidmu yang telah memandatkan. Ini bukan sombong, nyata. Saya berucap nyata. Hanya buat kepentingan murid-murid Syekh Abdul Rahman. Apa yang saya katakan itu tidak ditambah dan tidak dikurangi. Ya. Majlis-majlis mereka nolak. Karena mereka majlis-majlis Abah ini pengennya dibohongin. Masa jikir-jikir doang? Kan Abah bilang. Ya, Abah mengatakan tombaknya Toreko dari Wanaksabandia. Di bawah bimbingan Syekh Abdul Rahman. Di Miftahus Sudur, pondok pesantren Jawi Al-Khairiyah. Itu di Badal Kaulnya. Ilmunya, ada ilmunya. Kenapa Anda menyepelekan Mubalik Toreko Abah Guru? Itu mandat mursyid. Ilmunya bukan baca, saudara. Langsung Abah transfer. Banyak yang mereka nggak mengakui. Pribadi saya sebagai Badal Kaul Abah, mereka nentang. Yang bawa saya aja nentang.
tidak terima saya sebagai mubaligh Abah. Urusannya dengan Abah guru. Nah di situ ya. Saya bukan ego, bukan saya pengen ini, tidak. Saya cuma penyampai mandat Syekh Abdul Rahman, keilmuannya, ajarannya. Tidak ada yang lain. Karena saya patuh kepada Syekh Abdul Rahman. Saya patuh kepada ajaran Syekh Abdul Rahman. Karena yang menyelamatkan saya pribadi, ya, Ustaz Jakarta Torik 16 di channel YouTube-nya, hanya Syekh Abdul Rahman yang menyelamatkan pribadi saya. Kalau kau yakin kepada guru mursyid, kalau nggak yakin ya terserah. Apa Allah yang menyelamatkan Anda? Dari mana Allah menyelamatkan Anda? Perlu manusia itu punya guru seperti itu. Manakiban, mingguan harian itu luar biasa indah. Kalau kita istiqomah, al-istiqomah tajlibu karomah. Istiqomah akan mendatangkan karomah, kemuliaan. Karomah kita dari Syekh Abdul Rahman radhiyallahu anhu. Kita nggak usah takut, saudara. Banyak orang-orang umum, orang-orang syariat bersaran kepada saya, memberikan saran. Kalau bisa jangan ngajar tasawuf dulu buat masyarakat. Lalu siapa yang akan mengangkat bendera tasawuf toreko ini? Kalau bukan kita-kita. Ya, murid-murid Syekh Abdul Rahman dimanapun berada, ayo bersatu. Saya bukan pengen dihormati, tidak. Saya karena punya mandat, punya perintah, harus disampaikan. Ilmu Abah itu tidak boleh disembunyikan, tidak boleh dikhianati. Sampaikanlah kepada murid-murid Abah.